Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Masnurti Jayanti dengan NIM 933410520. Kelas Psikologi Islam A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-14 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi sampai tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi Muhammad. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Dzulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi. Selanjutnya, dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua cara untuk mengenali ayat yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah, yaitu 1. Cara sima'i. Cara sima'i adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Yang kedua, qiyasi. Cara qiyasi adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol, kandungannya, redaksi, dan uslubnya, dan lain sebagainya. Dalam menentukan kategori Makkiyah dan Madaniyah, menurut cara qiyasi ada dua dasar, yaitu 1. Dasar aghlabiyah. Dasar aghlabiyah adalah mayoritas. Bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka surah tersebut disebut Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, dasar tabi'iyah atau kontinuitas, yaitu bila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Makkah atau sebelum hijrah, maka surah tersebut disebut Makkiyah. Selanjutnya, macam-macam Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surah Makkiyah murni. Surah Makkiyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang kedua, surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah, yaitu surah yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makkiyah. Macam-macam surah Madaniyah. Yang pertama, surah Madaniyah murni, yaitu surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang kedua, surah Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah. Selanjutnya, ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri Makkiyah, yaitu 1. Memiliki ayat-ayat atau suku kata yang pendek. Yang kedua, tergolong dalam fasih dan baligh. Yang ketiga, gaya bahasanya konkret dan realistis atau materialis. Yang keempat, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Yang kedua, ciri-ciri surah Madaniyah, yaitu 1. Menggunakan makna kalimat yang mendalam, kuat, dan kokoh. Yang kedua, menggunakan kalimat-kalimat usul. Yang ketiga, identik dengan ayat yang panjang. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa yang jelas. Selanjutnya, pengelompokan surah Al-Quran berdasarkan Makkiyah dan Madaniyah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan yang didasarkan pada modifikasi Al-Quran melalui dua tahap,
yaitu tahap penelusuran melalui data tulisan ayat-ayat Al-Quran yang mendapat legalitas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tahap penelusuran melalui data hafalan para sahabat yang telah ditasyih oleh Rasulullah. Kemudian, kegunaan mempelajari teori Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, dengan ilmu ini kita dapat membedakan dan mengetahui ayat yang mansukh dan nasikh. Yang kedua, dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya yang bijaksana secara umum. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.